Hai adik-adik hebat, berjumpa lagi dengan saya Kak Popom Komaria. Yuk kita belajar bersama. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi dengan subtema 3 dan pembelajaran kedua. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua mempersiapkan alat tulis dan membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dan dampaknya dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kedua, dengan memperhatikan ciri-ciri brosur, siswa dapat membuat brosur dengan baik dan kreatif. Nah, adik-adik, kegiatan pertama yang akan kita awali yaitu kegiatan mengamati, berpikir global dan bertindak lokal. Apa sih makna pernyataan tersebut? Mari kita diskusikan bersama. Adik-adik, mari kita amati dari reklame berikut. Ada kata berpikir global dan bertindak lokal, dan kemudian ada gambar dunia yang di atasnya terdiri dari beberapa penduduk yang menggunakan baju adat dan ciri khasnya masing-masing. Kira-kira apa ya? Ilustrasi berikut menggambarkan keadaan di sebuah negara yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang berasal dari berbagai negara. Maka berpikir global yaitu berpikir maju dan mendunia. Misalnya terus belajar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, selalu dapat mengembangkan diri, serta dapat menguasai iptek dan sebagainya. Kemudian, apa makna dari kata bertindak lokal? Bertindak lokal yaitu memegang teguh budaya lokal, seperti bersikap ramah, gotong royong, dan toleransi. Untuk lebih bisa memahaminya, mari kita membaca beberapa teks berikut ini. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Buah impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Selanjutnya, kita membaca teks yang kedua. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas seputar pasar Indonesia. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih sering berbelanja di supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa, Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin
pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Selanjutnya mari kita membaca teks yang ketiga, berjudul Mari Gunakan Produksi Dalam Negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan ini bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis, dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, adik-adik, berdasarkan teks yang sudah kita baca, mari tuliskan hasil diskusi kita pada kolom berikut ini. Apa contoh sikap kita bertindak lokal? Kemudian berikan contoh juga yang bukan contoh sikap bertindak lokal. Kemudian apa dampaknya? Baru kita simpulkan apa pengertian dari berpikir global dan bertindak lokal. Contoh bersikap bertindak lokal itu menggunakan produk dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, dan mengkonsumsi buah lokal. Sedangkan bukan contoh sikap bertindak lokal, yaitu menggunakan produk impor, berbelanja di mal atau supermarket, dan mengkonsumsi buah-buahan impor. Kemudian, apa dampak dari bertindak lokal? Yaitu perekonomian Indonesia akan semakin meningkat, pedagang dan produk Indonesia bisa bersaing dengan produk impor. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari berpikir global dan bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, produk Indonesia agar dapat bersaing secara internasional, maka buatlah iklan yang menarik. Salah satunya dapat menggunakan brosur. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang brosur. Apa itu brosur? Brosur biasanya dibagikan kepada orang lain di tempat umum, pameran ataupun pertokoan. Brosur bisa juga ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri brosur? Ciri-ciri brosur yang pertama, ukurannya lebih kecil daripada poster. Biasanya ukurannya A5. Yang kedua, brosur biasanya dibagikan kepada orang-orang di tempat umum ataupun ditempel di dinding. Ketiga, berisi informasi ataupun ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak dan dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya, yang terakhir, brosur ada yang tanpa dilipat atau flyer.
Ada juga yang dilipat 2 atau dilipat 3. Nah adik-adik, bagaimana sekarang cara membuat brosur? Cara membuat brosur yang pertama, tentukan temanya terlebih dahulu mau tentang apa. Kemudian yang kedua memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalkan brosurnya dilipat 2, dilipat 3, atau flyer. Yang ketiga menentukan judul menarik. Keempat mengatur tulisan agar mudah dibaca seperti ukurannya dan jenis hurufnya. Yang kelima menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah adik-adik, setelah kita berdiskusi mengenai ciri-ciri brosur dan cara membuat brosur, maka tugas kalian di rumah adalah buatlah sebuah brosur tentang ajakan menggunakan produk dalam negeri. Buatlah brosur dengan sangat menarik dan berikan tugas kalian kepada guru kalian. Untuk dapat lebih memahami tentang brosur, maka perhatikanlah kriteria brosur yang baik berikut ini. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasanya harus baik dan menarik dengan ukuran yang disesuaikan. Ketiga, ilustrasi harus menarik dan mudah diingat. Keempat, tata letak gambar dan tulisan harus benar dan jelas. Berikut ini contoh brosur lipat 2 tentang ajakan menggunakan produk dalam negeri. Nah adik-adik, alhamdulillah pembelajaran kedua telah selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.